Tahukah Anda, bayi di dalam kandungan yang kita sebut dengan janin sudah dapat mendengar sejak usia kehamilan 18 minggu, walau belum terdengar dengan jelas dan belum memberikan respon. Tetapi sejatinya, sang janin sudah dapat merasakan apa yang ibu rasakan. Setelah 25 minggu, janin mulai bisa memberikan respon dalam bentuk gerakan atau tendangan yang dapat dirasakan oleh sang ibu. Ini adalah bentuk komunikasi antara ibu dan bayinya. Lalu, di dalam rahim, janin selalu mendengar detak jantung ibunya, irama yang membuatnya merasa aman dan sangat nyaman. Selain itu, ketika ibu sedang makan, maka janin di dalam kandungan terkadang ikut mengecap. Kenapa hal ini dapat terjadi? Karena air ketuban seperti berubah mengikuti rasa dari makanan yang ibu makan. Hal ini membuktikan adanya hubungan insting antara si ibu dan janin yang dimulai sejak dari dalam kandungan, lalu sampai melahirkan, sampai bayi itu lahir dan tumbuh menjadi anak hingga dewasa. Ada satu pengalaman seorang ibu hamil dengan bayi yang dikandungnya terkait dengan insting. Di kehamilan awal hingga tengah trimester, si ibu selalu melakukan USG dan si bayi selalu menampakkan wajahnya, menandakan bahwa ia senang disapa oleh si ibu dan ayah pada saat pemeriksaan. Tetapi di kehamilan 7 bulan, ibu melakukan USG 4D dan didapati bahwa hidung sang bayi seperti hidung sang ibu yang tidak terlalu mancung dibandingkan hidung sang ayah. Di dalam hati ibunya berkata, "Kenapa bayi saya seperti hidung saya? Saya berharap bayi saya dapat tumbuh hidungnya seperti suami saya." Lalu, tanpa disadari hal itu dirasakan oleh sang bayi. USG setelahnya di kehamilan 8 bulan dan 9 bulan si bayi tidak pernah menampakkan wajahnya lagi kepada ibunya. Di dalam hati si ibu berkata, "Kenapa bayi saya tidak pernah menampakkan lagi wajahnya? Apa yang salah?" Setelah dia rasakan, oh ternyata apa yang dia rasakan menyakiti perasaan si bayi. Sehingga dia minta maaf kepada bayinya bahwa dia menerima segala bentuk, segala apapun yang ada di dalam bayinya. Dia menerima dengan ikhlas dan narima. Setelah itu, USG selanjutnya bayinya kembali menampakkan wajahnya karena dia tahu ibunya sudah dapat menerima keadaan bayinya lagi. Nah, itu adalah contoh ikatan yang kuat antara si ibu dan bayi. Nah, setelah ini ada video terkait dengan insting ibu dan bayi yang setelah lahir. Mari kita saksikan. Even at 6 months, these babies can't survive on their own. They can't even sit upright. Of all the mammals, we produce the most helpless of babies. And that's all because 2 million years ago, our early ancestors, a highly vulnerable baby, born before its time. Wholly reliant on its parents. So how does a baby survive? It has one key instinct. To get noticed at all costs. Jasper is just a few weeks old. Like all newborn babies, he's using the one powerful weapon he has in his limited armory. He cries, and he cries, and he cries, making sure the whole household is at the mercy of a bawling creature weighing less than a Christmas turkey. When he cries, to me it means, "Mum, come and get me, there's something wrong. I need you now," and you just have to drop everything and go to him. Some people say leave them, but how can you leave that? You can't. The instinct to cry is more sophisticated than you might think. Babies alter both the pitch and volume depending on how urgent their need is for help.
The louder and more piercing the scream, the quicker the response. I never ever imagined how loud a baby could scream. You read books, you hear about screaming babies, but until you've got one and it's there and it's in your ear, sound is like nothing else. And there's a rule that unites all birds and mammals. The more needy the baby, the louder the sound it produces. When a human baby's cry is measured in decibels, the results are extraordinary. In fact, a baby's cry is just as hard to ignore as this pneumatic drill. Amazingly, Jasper's cry can match the ear-splitting 97 decibels produced by the drill. Both are very insistent and both are very loud. Dari video tadi kita tahu bahwa mengurus seorang bayi tentu pekerjaan yang luar biasa mulia. Tidak semua orang mengerti tangisan dari si bayi, tetapi ibunya mengerti. Dari mana? Dari instingnya. Ketika seorang ibu memeluk bayinya dan meredakan tangisnya, maka seketika itu di dalam otaknya mengalir deras hormon oksitosin. Hormon inilah yang membuat si ibu mengerti arti dari setiap tangisan anaknya. Respon setiap ibu juga mungkin berbeda tergantung dari insting sang ibu. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang ibu, bukan hanya diperlukan pengetahuan dan keterampilan mengurus sang anak, tetapi watak ibu juga terkait dengan pembentukan watak Pancasila sang anak. Berikut adalah beberapa pengalaman para ibu muda bersama anak-anaknya. Mari kita saksikan. Halo, ini Nirsha dan ini Ibu Nirsha. Ya, jika ibunya sedih atau nangis, dia tahu loh. Terus ngusap. Ibu jangan sedih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Halo, saya dan Ibu Ayu, dan ini namanya Dek Seno. Dek Seno usianya 1 tahun. Pak Ame-ame mana Pak Ame-ame? Nah, pengalaman saya menjadi seorang ibu adalah pada saat bayi saya merasakan mulas ingin buang air besar, kadang saya juga ikut merasakannya. Selain itu, ibu adalah pencipta lagu terbaik karena segala situasi dapat dijadikan lagu untuk buah hatinya. Oke, terima kasih. Halo semua, perkenalkan saya Ibu Wanda, ibu dari Jeko. Halo, nama saya Jeko, umurnya 8 tahun. Pengalaman saya sebagai ibu, saya menjadi lebih berusaha untuk menerapkan sadar, percaya, taat kepada Sang Guru Sejati. Selain itu juga melatih 5 watak utama, rela, sabar, narima, jujur, dan budi luhur, sesuai dengan wejangan Bapak Raden Sunarto Mertowardoyo, agar ibu sebagai wanita bisa menjadi wanita utama dan pendidik pertama bagi putra-putrinya. Terima kasih. Insting ibu adalah melindungi anaknya. Terlebih di masa pandemi seperti ini, jika seorang anak sakit dan masih menyusu terhadap ibunya, maka ibunya tidak boleh dipisahkan dengan bayinya dan tetap harus menyusui. Karena sang ibu secara aktif membuat antibodi yang dapat menyembuhkan penyakit anak